Warga Iran masih pesimis dengan nota kesepahaman damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tidak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. G-Defense mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon. Pemirsa, Iran menuduh Amerika Serikat melanggar klausul gencatan senjata inti dari nota kesepahaman. Iran juga memperingatkan bahwa seluruh perjanjian dapat berada dalam resiko serius jika Amerika tidak penuhi kewajibannya. یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم صهیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایف
Setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan AS di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan perjanjian damai termasuk penarikan pasokan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut AS, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resort pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres AS J.D. Vance melintas di jalanan Bergenstock, Swiss menuju lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan polisi bergerak menuju area resort pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya pemirsa, J.D. Vance bersama istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada hari Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu namun ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan di Bergenstock. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis di Bergenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat. Ini merupakan pertemuan resmi pertama delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait memorandum AS-Iran. Araghchi dan Cassis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka di resort pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan 4 pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa jam. Bergenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara AS dan Iran. Pembicaraan tersebut diperkirakan akan fokus pada isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk gencatan senjata regional yang lebih luas, Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Sementara delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock. Sharif turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan AS Iran dijadwalkan dimulai di Bergenstock pada hari Minggu. Sementara itu, Wakil Presiden J.D. Vance memimpin delegasi AS bersama utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara delegasi Iran meliputi Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Puluhan pemukim Israel memasuki kota tua Hebron di tepi barat dengan pengawalan pasukan Israel. Aksi tersebut kembali memicu ketegangan di kawasan tepi barat. Puluhan pemukim Israel memasuki kawasan kota tua Hebron tepi barat di bawah pengawalan pasukan Israel. Rekaman menunjukkan para pemukim berkumpul pada sejumlah ruas jalan di kawasan bersejarah tersebut, sementara personel militer Israel berjaga di sekitar lokasi. Aksi masuknya para pemukim ke kawasan kota tua Hebron pun memicu ketegangan dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi bentrokan dengan warga Palestina di wilayah tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel IDF melaporkan telah membunuh 2 orang anggota Hamas yang mengurus jaringan pendanaan. Rekaman yang dirilis oleh IDF pada hari Minggu menunjukkan serangan yang mengenai infrastruktur yang terkait dengan Hamas. Militer Israel mengidentifikasi 2 pria yang tewas dalam serangan sebagai Hussein Kadra dan Muhammad Farah. Menurut IDF, keduanya membantu mentransfer sejumlah besar uang ke sayap militer Hamas melalui jaringan operator penukaran uang yang beroperasi di Turki dan Gaza. Sementara Hamas belum memberikan komentar terkait klaim tersebut. Israel mengatakan akan terus menargetkan tokoh-tokoh politik, militer, dan juga keuangan Hamas dalam upaya melemahkan kemampuan operasional kelompok tersebut. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di Keraton ya? Iya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima bisa. kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyikapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyikapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyikapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal. Sama ini teh kan mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sebelumnya seorang wanita di Bandung, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun diduga oleh kekasihnya. Pelaku penculikan dan penyekapan masih diburu polisi. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut.
Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak hari Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses, termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin. Seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan juga pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar mengenai kondisi tersangka fitnah ijazah palsu Roy Suryo yang dirawat di rumah sakit. Wapres Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo mengingatkan para tersangka untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ikuti saja proses yang ada, dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua
dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Melalui fitur Instagram Story di akun pribadinya, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berulang tahun ke-65 pada tanggal 21 Juni 2026. Ucapan tersebut disertai dengan sketsa wajah Jokowi berwarna hitam putih. Mantan wali kota Solo ini diekspresikan membentuk sikap hormat. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto mengapresiasi kesuksesan program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan. Titi Soeharto pada Sabtu siang meninjau peternakan dan pertanian oleh para narapidana Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Program tersebut dinilai berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya kurang produktif menjadi sentra pembinaan sekaligus penghasil komoditas pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah untuk menekan inflasi harga pangan. Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap oleh Pak Agus ini dengan jajarannya menjadi lahan-lahan produktif dari ada beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat nih luar. Kami mengaturkan terima kasih atas kunjungan daripada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan. Ini akan menjadikan, tadi kami mohon beberapa evaluasi dan arahan, kami akan tindak lanjuti termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan, dan kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu